Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik ya. Eh, Untuk pembelajaran hari ini eh, seperti biasa ya, untuk yang tidak bisa luring ke sekolah ataupun yang udah luring di sekolah tetap harus tetap belajar di rumah. Ya kita tetap harus bisa bersemangat dan jangan sampai karena pandemi ini kita menjadi malas, terutama malas dalam belajar ya. Di pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang perlu kita kuasai ya. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan juga supaya nanti kalian belajar di rumahnya juga lebih apa namanya lebih bisa maksimal. Yang pertama ini ya prerequisite-nya. Prerequisite-nya itu adalah ini ya. Untuk praktikum hari ini beberapa hal yang harus Anda siapkan itu pertama adalah SMPP ya. Ini SMPP-nya boleh yang portable. SMPP-nya bisa yang portable. Terus yang kedua kode editor di sini saya pakai Microsoft Visual Studio kode. Ketiga Bootstrap ya. Yang keempat ini jQuery. Ntar saya tunjukin gimana caranya kita mendapatkan Bootstrap dan jQuery. Nah, kalau yang udah ada yang punya Bootstrap-nya yang saya pakai versi 4 dan jQuery yang saya pakai versi 5.13. Mohon maaf kalau misalnya suaranya ada bising karena sedang ada pembelajaran luring juga saat hari ini ya. Oke, yang pertama kita harus menyediakan XAMPP-nya ya. Bagi yang belum punya, kamu boleh download atau yang udah punya ya diinstal di masing-masing directory. Nanti jadinya begini ya. Ini folder yang penting di htdocs. Di htdocs ini kalau udah jadi, dan saya kira mungkin ada beberapa yang udah bikin ya atau udah punya, pasti udah punya folder htdocs. Nah, pertama tolong di folder htdocs ini kamu bikin folder namanya 12rpl ya. Ini nanti di folder ini kita isikan bootstrap-nya, kita juga nanti isikan file-file yang dibutuhkan untuk kita nanti menjalankan program-program kita ya. Nah, kemudian materi hari ini kita bakal ngambil dari ini ya, Web3 School. Web3 School ini kita ambil dari sini. Apa yang dipilih yaitu PHP MySQLi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita belajar hari ini adalah Anda bisa melakukan koneksi dan juga menampilkan data dari database ke PHP gitu ya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Pertama, siapkan dulu bootstrap-nya. Kamu boleh ngakses di sini ya. Untuk dapat bootstrap itu di getbootstrap.com ini. Diklik aja link ini getbootstrap.com. Nanti yang kamu pilih itu adalah yang download ini ya. Nah, kalau ini sudah selesai di download, nanti jadinya itu satu bundle project seperti ini, satu bundle file RAR gitu ya, atau yang sudah di zip ini seperti ini, yang mana isinya itu berisi CSS dan juga basic JavaScript-nya yang dibutuhkan untuk bisa running. Sebenarnya hanya dengan dua file ini kita udah bisa bikin satu tampilan yang menarik ya. Tapi nanti kita juga membutuhkan satu lagi yaitu jQuery ya. Kalau di sini dilihat mereka sudah pakai JS Deliver di sini ya. Ini dia butuh jQuery. Kenapa butuh jQuery? Ya supaya nanti beberapa beberapa proses yang membutuhkan JavaScript itu bisa dieksekusi. Nah, kalian juga bisa pakai bootstrap icon ya. Jadi get bootstrap icon kita bisa panggil, kita bisa tempel juga, atau kita bisa pakai temanya. Tapi saran saya kita bundlenya di awalnya pakai bootstrap biasa aja dulu. Terus next yang kedua adalah kita butuhin ini jQuery ya. Nah, caranya kamu akses aja link ini jQuery.com /download ini nih. Nah, diakses ya. Ntar kalau udah selesai diakses, diklik download ini ada jenis jQuery ya, ada jQuery yang minified, ini minified nih, minified, min. Kalau minified itu di miniin ya, itu minified min namanya. Jadi kalau misalnya kamu nemuin di JavaScript min itu minified artinya. Itu ada yang slim, ada juga yang uncompressed dan compress ya. Bedanya apa? Kalau compress berarti udah dikompres jQuery-nya.
jadinya bentuknya begini nih jadwalnya ya. Ini udah dikompres jadi filenya lebih sedikit ya. Tapi kalau saya yang pakainya jQuery yang uncompress ini. Nah, ya yang uncompress itu jadi jQuery aslinya. Cara downloadnya gimana? Kalau kamu punya IDM, eh, kamu tinggal ini internet. Kalau punya IDM itu tinggal diklik kanan ya. Kalau punya IDM itu tinggal diklik kanan di sini nih. Klik kanan download with IDM. Kalau nggak punya IDM, tinggal diklik aja di sini nih. Boleh di copy semuanya nih ya, boleh di copy, dipilih gitu ya. Ini masih loading, karena filenya masih cukup banyak. Filenya masih download, Mungkin nanti di video saya skip supaya lebih cepat. Nah, ini selesai. Ya, ini udah selesai. Filenya udah terdownload. Nah, kayak begini ya, tapi ini koneksinya terputus. Yang gampangnya sih nanti kalau udah ini selesai di save gitu ya, dipilih terus di save. Nah, di save gitu ya, jadi dipilih dulu filenya terus di save. Jaringannya saya kurang bersahabat jaringannya. Boleh diklik kanan ini di download aja tuh begini ya. Kalau saya sudah punya, nanti hasil downloadannya tuh begini. Sudah langsung ke filenya ya. Saya tadi download langsung ke filenya. Langsung saya download ke sini. Jadinya nanti begini nih. Nah, si JS-nya saya tambah. Ini filenya jQuery 351. Ukurannya cuma 281 KB ini. Caranya seperti itu buat downloadnya ya. Nah, untuk memakai basic di Bootstrap itu pertama kita bikin file baru. Nah, kita buka foldernya dulu. Ini kan folder udah dibuka ya. Kita masuk ke folder tadi di htdoc 15 rpl nih di sini. Masuk di sini. Pertama kita ngecek dulu ini ya, Bootstrapnya salah atau enggak. Kita bikin aja file index.html ya. Di sini. Di sini saya sudah pakai Git, yang udah pakai Git juga boleh, tapi yang belum juga nggak apa-apa ya. Oke, di file index.html ini saya bikin dari awal aja. Saya delete nih. Oke, saya delete. Saya bikin file baru, namanya index.html. Nanti di sini kita coba aja masukin beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita masukin CSS-nya dulu. Jadi ini CSS yang paling dibutuhin buat kita pakai Bootstrap ya. CSS fundamental saya bilangnya. Sini link CSS ini yang kita butuhin itu CSS itu Bootstrap ini min ya. Bootstrap min CSS ini minified. Terus next yang berikutnya adalah kita butuh dua script JavaScript. Pertama kita butuh jQuery-nya. Yang kedua kita butuh Bootstrap bundle ya. Nah, Bootstrap bundle.js ini. Bundle minified karena kita pakainya minified yang di atas. Oke, kita coba misalnya kita bikin bagi yang udah bisa Bootstrap, kamu boleh skip video ini langsung ke materi yang fokus di database. Tapi kalau mau nyoba juga nggak apa-apa. Oke, ini hello world, kita cek jalan apa enggak. Kalau jalan berarti sudah bisa dipakai ya ininya ya. Ini fontnya beda. Dan kita cek misalnya apakah animasi atau beberapa file itu udah bisa dipakai atau belum. Gampang. Misalkan di sini masuk ke Bootstrap-nya nih.
Misalnya saya mau nyari komponen, saya mau bikin drop down misalnya ya. Biasanya sih drop down lah, drop down di sini. Ini, ya saya copy aja, ini kan drop down biar bisa begini ya. Saya copy aja di sini, saya paste di sini. Misalkan kita pengen tahu apakah drop downnya berhasil atau enggak. Kalau misalnya kita nggak pakai jQuery, ini kalau kita nggak pakai jQuery ini ya, ini nggak jalan ya, nggak jalan. Jadi kita harus pakai jQuery, biar nanti animasinya jalan. Oke ya, nah percobaan sudah selesai, sudah berhasil, berarti jQuery ini sudah Bootstrap ini udah bisa kita pakai. Ya udah kita bisa pakai. Kalau misalnya ingin lebih mudah itu ada di, kalau misalnya kalian nggak mau download manual, ini bisa di Get Bootstrap ini dipilih aja ya di sini nih. Home component, home documentation, content. Nah, sorry. Gimana? Ke sini, please. Nah, di sini bisa pakai ini starter template. Jadi starter template ini bisa, jadi kita bisa pakai ini, kita copy. Tapi kalau mau ini harus pakai internet ya, karena dia ngaksesnya online gitu. Kalau nggak pakai internet susah, kayak misalkan ini jQuery-nya nih, jQuery-nya itu dia online, jQuery-nya Slim katanya online ya, jadi dia ngaksesnya online. Kita bisa pakai starter template, caranya ya tinggal di copy aja, ini di copy, terus misalkan di sini di paste ya. Ini juga udah bisa ya, kita coba cek misalnya hello world-nya udah jalan apa belum. Kalau jalan ya bisa juga sama tampilan itu, bedanya ya sama sebenarnya, cuman kan ini udah tambahin beberapa hal. Sama ya, bedanya kalau ini harus akses pakai internet. Nah kalau buat pejuang offline ya sebaiknya pakai yang cara saya ya tadi. Oke, next apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita mau belajar pakai koneksi MySQL-nya ya. Koneksi MySQL, jadi database yang kita pakai dalam MySQL. Jadi nanti kita rencananya kita punya data di sini nih. Ini di sini kita punya data. Oh ya, sebelum lanjut pastikan dulu XAMPP-nya udah di running ya. Caranya ya di start aja, masuk ke XAMPP control panel, di start. Oke, di start. Karena kita membutuhkan Apache untuk jalankan script PHP, kita butuhkan ini Apache untuk jalankan script PHP, kita butuh MySQL buat jalanin database gitu ya. Sekarang kita misalnya bikin database baru. Oke, kita bikin database baru. Kita bikin misalnya apa ya? PL aja ya. PL buat database yang udah jadi, data 12 RPL. Di sini kita bikin satu tabel misalnya tabel siswa. Mantap. Yang kita tabel tabel siswa, dimana nanti isinya itu ada nama, berarti ya nama, ID siswa, nama, kemudian nomor induk siswa, kemudian alamat, kemudian nanti kita tambahin aja foto ya, foto. Nanti kedepannya kita coba nampilin gambar juga ya, foto, nama, alamat. Kita bikin database-nya. Kalau yang udah jadi database-nya atau udah ngerti bikinnya, nggak apa-apa, di videonya bisa dicepetin aja ke yang kalian inginkan ya. Pertama kita butuh ID dulu. ID, ini kita bikin dia primary key. Ya, kita bikin dia jadi primary key.
Sebenarnya nggak juga dibikin primary nggak apa-apa, cuman biasanya ID itu jadi. Tadi kita apa namanya, kita minta ada nama siswa. Ini kita bikin aja karakter, karakternya 255, terus manis ya nomor siswa ini varchar juga aja ya, jumlahnya berapa boleh misalnya 25 gitu. Kemudian nis, nama siswa nis, terbalik ya, harusnya nis dulu ya, ya nis dulu, ini nis dulu, nisnya biasanya kan nis itu nomor tapi dia nggak dipakai perhitungan, jadi boleh varchar aja ya, string aja, jangan dibikin integer atau float atau yang lain ya, karena kan nis itu hanya kode unik, bukan perhitungan. Nama siswa ini biasanya nama itu range-nya antara sampai 150 karakter ya. Nama, kemudian tadi kelas ya, nama siswa kelas atau sekolah gitu ya, sekolah aja deh, sekolah. Pakai hari sehat. Sekolahnya ini 50 aja. Dan yang terakhir adalah foto ya. Foto ini nanti kita save-nya direktorinya aja. Ini berarti varchar, kita bikin varchar. Varchar sini berapa ya, panjang foto biasanya sampai 100-an. Oke, kalau udah selesai, ini jadi contohnya kan kita ngobar, ngoding bareng, belajar bareng. Jadi kalau misalnya mau ada yang dicepetin duluan boleh, atau mau bikin sendiri juga langsung jadi gitu ya. Pas ya udah bisa, boleh. Tapi ini atributnya yang ini dipakainya ya. Kita bersiswa yang ini atribut yang dipakainya. Kita sudah punya ID, NIS, nama siswa, sekolah, dan juga foto. Ya. Di sini misalnya kita isi aja langsung ya. Kita isi aja langsung karena kita kan hari ini cuma ngoneksikan sama nampilin data ini ke sini, ke bootstrap kita nih, 12 APL. Nah, ke sini nanti kita bikin tampilannya di sini ya. Nah, boleh nanti kalau misalnya kalian mau juga nih, kita hapus aja. Oh maaf, ini masih yang online ya, kita ulang aja lagi. Nah, ini yang offline kita, atasan tadi muter-muter. Nah, ini ya, ini kita nih, kita bisa isi di sini. Kita bikin daminya dulu, misalnya kita bikin daminya dulu. Daminya gini, pertama kita cari tabel, search aja di sini table gitu. Kita table dengan bootstrap ya. Kita milih misalnya yang mana yang agak bagusan. Ini ya bagus. Kalau pakai jQuery, kita bisa juga pakai jQuery data table nanti. Tapi kita sementara ini pakai bootstrap aja dulu. Buat border table yang mana? Hover. Ini kalau ini hover, jadi nanti ada prosesnya kalau di semua table bagus. Sebenarnya bisa pakai HTML biasa, cuman jelek jadinya ya. Tetap keluar lah ya. Itu deh. Oh ya, semua table nih. Ya, kita copy. Kemudian di sini kita tulis. Kita bikin dulu div-nya ya. Div yang pertama itu adalah div container ya. Kemudian yang kedua adalah row ya. Kemudian di sini misalnya ini ya. Nah, di sini
Ini kita tulis hello world. Gitu ya, text center bisa nggak? Coba cek. Gede misalnya ya, harusnya gede itu. Ini data siswa ya, ini data siswa. Oke ya. Nah terus di bawah ini kita bikin lagi row ya, di row. Nah kita bikin lagi baris baru, kita bikin lagi kolomnya ya, kelasnya sama aja, kolom besar misalnya buat sidebar ini dulu, udah samain aja biar gede ya, biar gede. Oke, kita isiin tabelnya di sini, tabelnya dipaste di sini ya. Sini si tabel tadi nih yang kita ambil dari sini, ini kita coba copy ya, tabel small gitu. Kita copy di sini. Ini jadinya begini ya, kita udah ambil. Cuman ini tidak full samping, pakainya yang agak gede berarti. Coba kita pakai mana nih? Standar aja deh biar gampang. Yang standar ini oke. Terus standar ini kita ini agak gedean ya. Kenapa nggak full? Ya, kita bikin center aja kalau misalnya mau full. Kita bikin center aja. Kalau misalnya mau gede, kita bikin center aja. Center nanti kita ketemu. Ini buat ininya apa? Buat tabelnya. Kalau misalnya dia mau pindah ini juga kan tengah, itu bisa pakai line ya, legend samping kiri samping kanan dan teman-temannya, atau bisa pakai margin ya, bisa pakai margin di sini ditambahin. Tapi itu kan CSS banget ya, banget, cuma nanti aja deh, masing-masing aja CSS-nya. Di sini kalau kita mau kasih margin, kita kasih margin di sini. Marginnya misalnya, atau misalnya kita bikin lagi kontennya ada 2 ya. Ini kan large-nya 12. Kita potong aja di sini. 12 3. Kita bikin aja di sini. Sedikit kosong gitu ya. Bisa ke samping sana ya, bisa kasih di kosong. Jadi di sini kita isi aja misalnya card atau sidebar ya. Ya kalau misalnya mau full ya kita nggak usah pakai div pas row. Kalau MD-nya kita hapus aja. Kita nggak usah pakai ini. Kalau jadi ini nggak usah pakai row. Nggak usah pakai kolom. Bisa langsung tabel. Di luar div row. Di luar div row, di luar div container. Atau kalau mau pakai cara lain juga boleh. Ini kita nunjukin datanya aja ya. Si datanya bisa jadinya gede. Jadi kalau nggak pakai row jadinya dia gede.
Caranya selanjutnya ya misalnya kita langsung masukin ya, tadi ada pada ID misalnya. Di sini tadi ID, terus apa lagi tadi? NIS ya. NIS, terus di sini ada nama siswa. Kemudian di sini itu adalah sekolah ya. Nama siswa, sekolah, sama foto. Sekolah, terus sekolah sama foto gitu kan. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ya, ini bisa dihapusin TRTH nya. TRTH nya dihapusin, ini T-body hapusin ini. Ya. Ya, jadi nama siswa sekolah, oh ini masih ada beberapa data yang kosong. Nah ini bisa sebenarnya T-body ya langsung bisa TRT, dia kan udah TK dia kan kalau dari kelas 10 ya udah bisa lewat. Yang ini mah T-body ini ya udah kita bikinnya TR, TD ya. Misalnya ID-nya 1, terus NIS-nya ini shortcutnya mati, ini saya cepat ini NIS misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus nama siswanya misalnya terus sekolahnya SMK nanti fotonya sediakan saja nanti di sini. Kita download di sini foto, misalnya foto mana ya, cari oh fotonya, saya punya foto, kita masukin deh. Kita bikin dulu ini ya, di sini kita bikin new folder, di sini kita bikin di sini image ya. Nah di sini nanti kita masukin ke fotonya bebas, saya punya foto bagus pindahin ke image yang tadi kita bikin ya, untuk L image ini paste deh, kita ganti namanya jadi ID-nya 1, ininya 1 JPEG. Source-nya di sini IMG 1 JPEG. Alternatifnya adalah kalau fotonya nggak ada no foto. Cek di sini pasti jadi gede bang, maknya gede, kita bisa kecilin aja ya. Biasanya kalau foto itu white-nya ya, white-nya ya nih ya fotonya gitu. Jadi nanti kalau foto ini nanti ngambilnya dari database. Nah kita mau bikin ini datanya makin statis, kita pengen bikin datanya dari dinamis. Bedanya apa? Kalau statis datanya di sini kita harus merubah satu-satu. Kalau dinamis datanya dari sini database. Tapi kan di sini banyak ya. Ada siapa. Oke. Langkah pertama kita isi dulu datanya di sini. Kita isi. Di sini adalah
NIS misalnya 123 456 ya. Mahasiswanya Andika SMK Fatahillah, sekolahnya misalnya SMK Fatahillah. Kemudian ini satu ya, ini fotonya 1.jpg. Oh, ininya harus integer ya, harus integer. Harus integer ya, kita isinya. Mahasiswanya tadi Andika ya. Sekolahnya nah ya, jadilah satu tabel nih. Ya. Oh, ini udah ada tadi, jadi otomatis keisi ya. Kita ganti deh yang keduanya. Ini 7, kedua namanya si Aditya. Iya. Ya, ini kita udah punya dua data. Kasih data ini nanti akan kita masukkan ke sini ya. Tanya Aditya. Oke, yang pertama kita konekin dulu ini kita ya, file kita itu dengan PHP-nya. Jadi pertama kita bikin dulu indeks PHP, index.php itu ya. Indeks PHP kita pertama bikin dulu koneksi. Jadi kalau di MySQL kita pakainya MySQL karena kita pakai MariaDB. Kalau di MySQL itu, kalau dulu kan kita harus pakai file MySQL connect ya, kalau ini nggak usah. Jadi di connect nih, di menu connect, di prosedural nih ya. Nah, di sini ada, ini boleh di copy aja ya, copy aja di bawah. Example procedural style ya. Ini copy, paste di sini ya. Di sini usernya root karena kita root ya. Terus misalnya passwordnya dikosongin. Terus misalnya DB-nya tadi, DB kita apa? DB kita tadi itu tabel siswa ya. Kita bikin di sini DB-nya tabel siswa. Tabel siswa ya. Tabel siswa. Lihat ya. Kalau misalnya connect nanti muncul ini, kalau dibilang jika MySQL connect error. Jadi kalau misalnya ada connect atau nggak connect, dia muncul pesan ya. Nah, kita bikin else di sini, else ya. Else-nya tulis aja misalnya di sini berhasil. Kita save. Oke, kita save. Oh, ini jangan lupa komanya. Oke, kita coba cek localhost 12 rpl unknown database tabel siswa. Nah, ini berarti ada yang salah ya. Nah, ada yang salah nih kalau begini. Di sini dibilangnya unknown database tabel siswa. Coba kita cek. Ya, betul ya. Tabel siswa itu nama tabel. Database-nya adalah data 12 rpl, betul ya. Nah, jadi di sini nama tabelnya yang salah, nama database-nya yang salah. Yang betul adalah data 12 rpl. Oke, gitu ya. Kita coba cek lagi. Harusnya di sini udah enggak. Nah, berhasil, kita sudah connect. Kita udah connect dengan database ini. Sekarang kita mau ambil data ini ya, dari tabel siswa.
Nah, kita pilih aja di bawah ini namanya fetch array. Fetch array nih, ya. Fetch array. Nih, fetch array kita mau, jadi fetch array itu jadi kita mau ngambil data yang ada di sini, ya. Nanti data ini akan dirubah menjadi array. Kan kita udah belajar array kemarin ya. Berarti ID ini akan menjadi indeks ke 0, ini indeks ke 1 dan seterusnya gitu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat ke bawah, di sini ada yang pilihnya yang procedural style dulu karena kan saya bilang tadi waktu meeting kita fokusnya di procedural dulu. Nah, ini kan di sini koneksi kita udah punya tadi yang di atas ya. Nah, kita punya bawah yang di sini. Kita bikin begini ya, ini. Pertama saya mau bahas dulu, ini paling standar ya. Kalau paling standar itu begini, jadi kita memilih tabelnya, kemudian nanti dia dibikin jadi result ya, di result. Yang kedua, kalau ini yang paling dasar. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan numerik. Kalau numerik itu jadi array-nya pakai nomor. Misalnya nih, ini row-nya row 0 nih row 1, ya kan? Row 0 tuh ini pakai nomor 0, 1, 2 dan seterusnya 0. Misalnya saya pengen nampilin nama Andika. Ini berarti 0, 1, 2 ya, data nomor 2 gitu. Terus kalau yang berikutnya adalah pakai array asosiatif. Kalau array asosiatif itu dia pakainya nama fieldnya ya, nama fieldnya. Misalnya kalau ini last name nih gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, ini contohnya kalau asosiatif array pakainya nama. Saya lebih senangnya pakai asosiatif. Kita cobain aja ya. Pertama kita bikin dulu nama, kita bikin dulu query-nya di sini. Apa misalnya select bintang from. Misalnya kita bikin di sini select bintang from. Select bintang from tabel siswa. Select bintang from tabel siswa. Kirim. Nah, dia akan muncul semuanya ya. Nah, nanti ini jadi data yang ingin kita tampilkan, array yang akan kita tampilkan. Oke. Kita bikin di sini. Ini kan udah selesai. Kita matiin ininya ya. Nah, kenapa dimatiin? Ya, kalau ini jalan, kalau nggak connect. Kalau connect ya berarti program kita yang di bawah yang jalan. Ya, kita coba dulu. Di sini kita bikin sebuah variabel namanya, kalau di sini di pembelajaran kita, nama variabelnya $SQL ya, $SQL. Boleh namanya $query atau apa terserah kamu. Tapi kita coba pakai pedoman yang sama, $SQL sama dengan kita pilih query-nya, kita bikin query-nya yang tadi dibikin di sini ya nih. Saya kan bikin select bintang from tabel siswa gitu ya. Kita bikin deh di sini nih. Select, kita select bintang atau select asterisk from. Nama tabelnya tabel siswa gitu ya. Oke, kita lihat lagi, kita edit lagi materinya. Nah, setelah di select, kita bikin $result. Result ini hasil ya, boleh dengan kata hasil. Kita pengen si query ini dijalanin. Ya, kita pengen, karena kalau nggak dijalanin ini cuma variabel biasa gitu. Jadi kita ingin bilang pada PHP bahwa ini itu adalah query yang harus dijalankan di database ya. Jadi ke bawahnya di sini bikin $result atau hasil boleh deh ya, $hasil sama dengan ya, $hasil itu adalah ini. Jadi pakai MySQLi itu underscore query. Nah itu ya. Nah, MySQL query dari mana? Dari variabel $SQL ditambah variabel koneksinya gitu. Jadi kita tuh bilang ke komputer bahwa si field si perintah ini dijalankan di database ini gitu ya. Jadi kita bilang begitu, maka komputer dibilangnya gini, si perintah SQL itu dijalankan di query, di database connect gitu ya. Jadi kalau lihat di sini, kalau ini dibalik ya, dibalik. Ya, kita di database 12 RPL ini kita minta query ini dijalankan. Kita minta query itu dijalankan. Ya. Nah, sekarang di bawah di sini ada row nih ya. Nih,
Nah, dollar row ini baris. Row itu artinya baris, ini baris. Ini kan baris pertama, ini baris kedua. Baris pertama, baris kedua. Sebenarnya bisa dengan cara objek ya. Array objek bisa, fetch objek. Kalau saya sih pengennya yang paling basic ya, pakainya fetch array ya. Nah, di sini saya bikin nama variabel namanya dollar row baris. Ya, di sini saya akan bikin dollar row baris. Ya, dollar row itu isinya adalah MySQL ini pet transfer array. Ya, apa yang di fetch array? Nah, yang di fetch array adalah si semua data ini dirubah menjadi array, gitu ya, menjadi array. Tuh, jadi dollar result kalau ini hasilnya num berarti hasilnya jadi nomor. Kalau misalnya asok ya association, MySQL association, berarti nanti hasilnya kita manggilnya menggunakan nama fieldnya. Di sini hasil ya, dollar hasilnya yang kita mau hasil. Kemudian outputnya pengen jadi apa? MySQL association ya, association gitu. Jadi asok tuh. Ya, association itu jadi nanti hasilnya itu akan jadi asosiasi. Ya, asosiasi itu jadi array asosiasi. Oke, array asosiasi. Nah, sekarang kita coba coba aja ya. Kayak gini nih. Apa yang pengen kita tampilin? Misalnya kita pengen nampilinnya nama siswa dan sekolah gitu. Ya, nama siswa dan sekolah. Tuh di sini contoh. Oke, ini cepat ya. Coba aja deh. Ini kita ini adalah misalnya apa? Katanya itu NIS dan nama siswa. NIS lalu di bawahnya lagi kita tulis nama siswa. Di sini nama siswa. Nama siswa ya. Nah, kita coba tampilkan. Nah, muncul ya namanya tuh. Tapi cuma satu. Kok cuma satu? Padahal di sini kita punya Andika dan Aditya ya. Karena kita belum pakai pengulangan. Caranya gimana? Kalau ingin pakai pengulangan itu gini ya. Kita kasih while di sini, while. Nah, ya, dollar row. Selama masih ada di data row, di sini kita print ya. Apa yang di printnya? Dollar row. Nah, di sini NIS. Kemudian tulis lagi di sini. Tulis lagi di sini namanya siswa. Gitu ya. Tuh. Oh. Ini ya. Jadi selama masih ada namanya, pokoknya ada infinite looping. Selama masih ada datanya. Oke, nanti dulu ya kita benerin. Yang penting datanya udah tampil dulu. Sekarang kita coba ke indeks HTML ini. Nah, kita sekarang coba masukin si data ini pakai data hari ini, connect aja dulu ya. Besok, pertemuan besok kita tambahin pengulangannya. Hari ini connect dan bisa tampil dulu aja.
Nah, untuk cara pakai di sini kita masukin kode pertama, kita copy aja yang ada di sini, copy, pindahin ke sini, oke, paste gitu ya, oke. Nah, beberapa hal yang kita rubah, pertama adalah di sini ya. Nih, kita pengen ini ID ini adalah yang dari sini, ya. Kita pengen juga nama siswa dan segala macamnya itu adalah yang ada di sini, oke ya. Sekarang ini kita bikin file di sini, namanya filenya PHP gitu ya. Ini namanya embed di sini, copy, embed, di embed itu menjajalkan coding PHP dalam HTML. Oke, setelah itu di sini kita bikin variabel yang ini, kita pindahin aja ya ke sini. Terus namanya ya, ini nama siswa. Nama siswa, terus apa deh, sekolah sama foto. ID ya. Ini nama siswa, ini ID ya. Nama siswa, NIS, nama siswa, sekolah, ya Allah salah ya, harusnya bukan di, maaf ini dicepetin aja videonya, bukan di TR di sini harusnya. sorry ya, ini udah bener. Nah, di sini ya, ini ID nih. Nah, sini dollar row gitu. Jadi insert dulu. Nis di sini siswa ya, ini sekolah, di sini gambarnya ya, di sini foto ya. Sekarang kita coba cek apakah hasil penelitian. Nah, ini masih kecetak, maaf ya. Tuh. Nah, oke ya, ternyata sekarang datanya udah diambil nih dari database nih. Ya. Jadi dinamis. Jadi nanti misalnya kita mau merubah namanya Andika, kita nggak perlu di coding lagi, tapi cukup di perubahan di database. Jadi kedepannya kita bisa bikin data tamu atau apa gitu ya pakai PHP. Misalnya ini namanya kita ganti menjadi Kakalan Dendi atau Babang Tampan ya, Babang Tampan. Kita ganti Babang Tampan, sudah berubah. Sekarang kita coba reload, nah namanya jadi Babang Tampan. Oke, pembelajaran hari ini segitu aja. Mudah-mudahan enjoy. Mohon maaf segala kekurangan. Tadi ada PR yang belum kita selesaikan, ini besok. Kita belum pakai for each dan juga belum pakai pengulangan. Jadi karena di sini kan ada 2 data, harusnya kan tampilnya 2, ini baru 1. Ini akan kita pelajari di kesempatan yang mendatang. Terima kasih, tetap semangat.
Jangan lupa berdoa, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.